Resign di umur 25 demi jadi full-time trader, nekat atau cerdas? Gua itu biasanya hampir selalu all in. Itu adalah cara tercepat untuk grow equity dengan waktu yang relatif singkat. Indeks kita ini ada di tahap-tahap yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. US Greenland itu yang membuat orang-orang lari ke safe haven. Ini bocoran sektor yang bakal pesta pora saat dolar Amerika retak. Sektor tekstil ini menurut gue udah kurang oke. Kalau WTE disuntiknya 400 triliun US nggak mau jualan oilnya ke China. China itu switch ke alternatif. Coal ini salah satu yang potensi untuk naik harganya. Kalau di trading itu me against me. Intinya itu satu, berani cut loss. Best loser win. Waspada, aturan baru MSCI bisa bikin asing balik badan secara masif. Itu akan nge-trigger snowball ke hampir semua saham di indeks kita. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Emir Parengkuan yang merupakan co-founder dari Chuck Investment Club dan juga full-time trader. Nah, di sini mungkin Emir boleh kenalin diri dulu nih. Boleh, gue Emir Parengkuan. Gue sekarang full-time trading ya. Kemarin-kemarin baru aja resign dari kerjaan di sekuritas juga. Cuma memang dari awal itu plannya udah pengen full time trading, tapi karena alhamdulillah di 2025 marketnya sangat-sangat bullish, and sekarang I think it's time for me untuk seriusin full time trading dan membangun komunitas Chuck Investment Club. Oke, berarti lu resign dari kerjaan lu dan jump into full time trading ya. Berarti ini lu kayak very risky dong. Kenapa lu bisa decide tiba-tiba nih kayak ya udah gue quit deh my job dan jump into full time trading? Kayak apakah lu seyakin itu sama full time trading ini bakal bisa kayak apa ya menghidupi lu gitu ke depannya? Iya, memang ini sebuah step yang sangat-sangat risky ya, apalagi kan gua baru umur 25 ya. Tapi menurut gua itu selalu terbuka bahwa gua itu adalah orang yang sangat-sangat privileged. Dalam artian gua datang dari keluarga yang berkecukupan, dan privilege-nya itu bukan privilege hanya ada uang ya. I think the privilege is the privilege to take risk. Jadi walaupun tiba-tiba amit-amit gua gagal jadi full time trading, komunitas nggak jalan, apa segala macam, I still have a backup plan, which is my family yang masih bisa support gua, dan dari situ gua bisa cari kerjaan baru. Jadi begitu sih kira-kira ya. Oke, nah tadi kan lu mention juga nih, lu punya komunitas Chuck Investment Club. Boleh gak sih ceritain sedikit kayak what you do di Chuck Investment Club, what kind of community is that? Oke, jadi Chuck Investment Club ini sebenarnya komunitas untuk belajar bareng-bareng, bukan cuma di IHSG aja. Cuma kita juga ada di US market, kita ada di crypto, dan itu semuanya kita pure sharing gitu kan. Awalnya gua itu sebenarnya bukan salah satu pendiri dari Chuck Investment Club bisa dibilang. Tapi lama-kelamaan gue suka ngobrol dan sharing kan di komunitas itu, dan alhamdulillah ternyata banyak yang suka nih. Banyak yang suka apa yang gue omongin dengan ide-ide saham gue, dan banyak juga yang cuan dari situ gitu kan. Jadinya ya sudah gue terusin aja, dan lama-kelamaan justru brand Chuck Investment Club ini malah secara nggak sengaja identik dengan nama gua gitu loh. Jadi kalau orang kenal Chuck Investment Club, oh tahu ini isinya Emir gitu, atau sebaliknya juga Emir Chuck Investment Club gitu. Oke, nah tadi kan gue udah mention juga ya di awal kalau lu tuh full time trading sekarang. Nah, dan lu kan bukan stylenya bukan investing. Boleh gak sih ceritain sedikit tentang style trading lu tuh kayak gimana sih? Oke, untuk style trading ya. Style trading gua itu in essence gua utilize momentum.
Momentumnya bisa dari narasi, bisa dari technical, bisa dari fundamental, gitu kan. Mau dari manapun itu, ujung-ujungnya pasti kalau nggak ada momentum, gue nggak akan masuk. Gue selalu cari saham yang daily turnovernya rame, ada akumulasinya, lalu ketika dia ada suatu breaking pointnya di mana itu adalah deciding factor, apakah dia akan rally atau enggak, disitulah gue baru entry, gue put my position in there. Dan kalau misalnya gagal, gue selalu batasin stop loss gue itu sangat-sangat ketat, karena dari sisi sizingnya sendiri itu gue itu biasanya hampir selalu all in, Oke. tergantung dengan liquidity sahamnya juga ya. Hmm. Jadi dengan strategi yang momentum dan highly concentrated portfolio, itu yang paling penting adalah Sebelum lanjut, kita pause dulu yuk. Download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. harus berani cut loss. Hmm. Karena kalau nggak berani cut loss dengan strategi seperti itu bakal cepet banget rungkatnya Benar. gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah all in itu bahaya, yes bahaya kalau misalnya kita nggak tahu research kenapa sahamnya akan naik, narasinya seperti apa, siapa yang mengakumulasi sahamnya, konglo apa yang lagi mainin gitu kan. Dan tapi kalau misalnya kita udah tahu itu semua and it's a calculated risk, I think all in itu make sense, apalagi kalau equity masih di bawah contoh 50 miliar gitu. Kalau equity kita kan retail unyu-unyu lah ya. Kita kan ya nggak usah sebut angka lah, tapi intinya kita masih retail unyu-unyu. Dan kalau mau all in kanan kiri itu gampang. So I think dengan cara gua sekarang all in ketika saham momentum itu adalah cara tercepat untuk grow equity dengan waktu yang relatif singkat. Oke, nah tapi kan kalau ngomongin all in nih, kebanyakan orang-orang kayak like you mentioned before juga, banyaknya orang tuh malah rungkat di all in ini. Yep. Gimana sih caranya lu bisa atur psikologi lu dan mental lu untuk kayak berani cut loss? Paling kan kalau misalkan all in kayak gitu paling 2-3% udah harus cut loss kan, Yes. once dia itu udah salah. Nah gimana sih cara lu prepare mental dan juga psikologinya supaya berani all in dan juga berani cut loss itu tadi? Oke, untuk dari psikologinya ini juga nggak kalah penting dari sisi risk management ya dengan strategi gua. Yang pertama harus dilakuin itu sebenarnya adalah kita harus lower our ego. Karena ketika ego kita itu tinggi, kita itu jadi nggak mau ngaku salah. Dan itu yang bikin kita nggak mau cut loss. Bener. Ya kan? Jadi misalnya nih, gue beli Bumi di harga let's say 500. Iya. Let's say Bumi 500, gue all in, habis itu turun ke 480 gitu kan. Itu kan berarti minusnya udah berapa tuh? 5%. 5%-an. Sekitar 5%. Hampir 5% lah. Nah, kalau misalnya kita masih hold terus posisinya, itu kan di belakang kepala kita itu akan selalu ada pikiran bahwa siapa tahu naik lagi ya. Iya. Ntar dulu deh. Kayaknya naik lagi nih. Masa sih ini udah disupport loh, Masa sih nggak naik gitu kan. Habis itu mulailah kita nyari-nyari alasan-alasan kenapa saham ini akan naik. Benar. Padahal secara objektif kalau kita lihat gitu kan, tanpa kalau di situasi yang persis sama nih, tapi kita nggak punya posisi, I'm pretty sure you won't say the same thing gitu. Kayak misalnya udah turun ke 480 tadi, bakal banyak orang yang bilang, oh ya udah, ini udah gagal breakout, psychological resistance di 500, ya most likely akan turun gitu kan. Tapi karena kita punya posisi di 500, kita cari-cari, oh Bumi sebulan lagi mau ada announcement ini, katanya mau ada news itu gitu kan. Supportnya terdekat di sini, tiba-tiba pakai Fibonacci, padahal sebelumnya nggak pernah pakai Fibonacci gitu kan. Itu adalah yang dinamakan confirmation bias gitu. Jadi kita menyari-nyari informasi-informasi yang mensupport tesis kita, tapi itu not necessarily true kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih besar gitu. Oke. Nah tapi kan kalau kita ngomongin kayak gitu ya, misalkan kita tadi harusnya 2-3% tuh tadi udah gagal breakout tuh, dan dia turun lagi, dan harusnya itu udah batas cut loss kita kan. Tapi kayak let's say saham Bumi, kita tahu sebenarnya kayak sahamnya sebenarnya bagus gitu ke depannya. Pernah gak sih lu tuh kayak ya udah deh, gue
abain tadi yang batas cut loss gue dan kayak ujung-ujungnya tuh malah bener gitu, dia bakal rally lagi? Pernah, Mm-mm. tapi menurut gua itu nggak sehat ya untuk Mhm. psikologis kita in the long run. Kenapa tuh? Karena ketika kita udah ngalamin seperti itu, kita nahan loss misalnya sampai 10%. Iya. Habis itu dia naik lagi sampai 20% tiba-tiba jadi cuan gitu kan. Ini by the way ini gua ngomong dari perspektif trader ya. Iya. Kalau investing beda cerita lah. Sangat-sangat beda strategi. Investing and trading itu sangat-sangat beda. Anyway, kalau misalnya gua ngelakuin itu, ke depannya ketika saham yang gua beli itu turun, itu melatih otak gua untuk berpikir bahwa oh kemarin gua tahan naik kok. Bener kan ada Bener. story-nya gitu kan. Mhm. Bener kan akhirnya gue cuman perlu sabar aja gitu kan. Selama gua sabar masih ada chance untuk naik. Itu adalah message yang kita terima ketika kita nggak mau cut loss dan ternyata ujung-ujungnya bener cuan. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita udah masuk saham, lalu dia udah loss 10%, mau sampai kapan kita nunggu sampai kita berkesimpulan, oke, ini saham udah nggak bakal naik lagi. Contohnya kalau bumi dari waktu itu kan 8.000 Iya gitu kan. dulu. 8.000. Kalau kita udah mindsetnya kayak hold aja nanti juga naik lagi. Nah, lihat aja sekarang bumi Iya. berapa? Ya kan 500. Udah beggar berkali-kali dari bawah pun Dari yang 50 tapi. iya, masih jauh banget kan, masih jauh bener-bener. banget. Jadi menurut gue itu harus di avoid ya, walaupun benar yes cuan, tapi in the long term itu akan ngerugiin diri kita sendiri sih. Oke, karena tadi again ya itu perspektifnya beda ya dari trader dan juga investing ya. Yes. Karena ya benar-benar completely different ya. Kalau misalkan investing ya mungkin boleh-boleh aja ya kita hold minus 10%, mungkin justru itu bagus buat kita tambah posisi lagi. Yes, Tapi of kalau course. misalkan di trading itu malahan jadi kayak itu mah trader jadi investor ya. Of course, karena Cari-cari kalau pembenaran. investing kan nyarinya itu biasanya undervalued. Iya benar, saham murah. Undervalued. Ya kalau turun lagi harganya justru lebih enak dong, harusnya Hajar lagi. hajar lagi gitu. Cuma ya kalau dengan strategi momentum is totally different. Oke. Nah, kita kan udah banyak ngobrolin soal cara trading lo ya. Jadi aku mau masuk nih sekarang ke IHSG-nya. Sekarang kan IHSG tuh kita udah reach all time high lagi ya. By today aja udah 9.100 lagi. Dan kalau misalkan kita lihat orang-orang tuh banyak yang udah bilang kalau ini IHSG udah peak banget nih. Retailnya udah rame banget. Yap. Dan kita bisa lihat juga dari 2025 tuh kayak partisipasi retail di IHSG juga kayak melonjaknya juga gila banget gitu dengan rally-nya saham-saham Konglo dan segala macam. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, apakah IHSG kita ini udah dipucuk atau justru perjalanan masih panjang? Oke, untuk IHSG-nya sendiri sebenarnya I think indeks kita ini ada di tahap-tahap yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedep. Kita lihat dari makronya dulu ya. Yeah. Makronya itu kalau kita lihat of course ada geopolitik dari US, di mana US Venezuela, US Iran, lalu ada juga US Greenland. Dan itu kan melibatkan NATO dan Eropa gitu kan. Lalu yang kedua ada dari sisi China-nya juga. China-nya kalau misalnya ribut sama Taiwan, di-annex Taiwan-nya, pastinya akan ada retaliation lagi dari Amerika gitu kan. Benar. Ini kan sangat banyak moving parts di geopolitikal ini, di mana kita sebenarnya ya nggak bisa nebak juga what's the next step yang akan diambil oleh China, US maupun Rusia gitu. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Jadi pertama itu, dan itu yang dari kemarin ngedongkrak harga gold kan. Benar. Jadi itu selalu ada uncertainty itu yang membuat orang-orang lari ke safe haven gitu. Dan selain itu ada juga dari IHSG kita ini sektoralnya sebenarnya yang dari kemarin mendorong adalah dari komoditas. Iya benar. Komoditas especially Konglo yang emiten-emitennya itu emiten komoditas. Gitu. Kalau sebelumnya ini kan ketika IHSG masih
di range 8 ribuan gitu. Itu kan ya Konglo juga sih. Iya. Cuma kebanyakan kan sahamnya Pak PP, ya Mhm. kan. Sahamnya Pak PP itu walaupun iya betul komoditas juga, cuma ada beberapa Konglo-Konglo lagi, contohnya seperti Bufa atau Mina, itu juga yang paling hot lah di indeks kita. Benar. Ada juga saham-saham emiten Konglo yang nggak nyambung atau nggak di sektor komoditas gitu. Iya. Dan itu juga mendorong tadinya. Nah sekarang kita combo nih, udah komoditasnya harganya gila-gilaan, Tambah Konglo. ditambahin sama sentimen Konglonya pula. Benar. Abis itu masih ada sentimen MSCI lagi gitu kan. Iya. Jadi ini adalah 3 faktor yang jadi pendorong utama di indeks kita ya. Yang pertama konglomerasi, saham-saham Konglo. Yang kedua harga komoditas. Yang ketiga tadi adalah apa ya aku bilang ya? MSCI. MSCI, betul. Iya. MSCI. Nah, kalau dari indeksnya sendiri jadinya next apakah masih bisa naik lagi? Menurut aku masih bisa. Cuma dengan catatan bahwa sekarang itu harga komoditas contohnya seperti gold ya. Iya. Per hari ini itu break all time high lagi di 4.700. 4720 ya kan. Dan itu karena ada statement dari atau ada ekspektasi dari pemerintah Jepang bahwa mereka itu akan nge-cut sales tax dari food consumption atau apa gitu, aku lupa ya exactly apa. Cuma ini jadi sebuah uncertainty untuk penduduk dari Jepangnya juga, dan ini menyebabkan ada sell off yang cukup masif di 10-year bond yield-nya. 10-year bond yield-nya itu dia melonjak sampai 2,6 atau 2,7% gitu. Dan of course dengan adanya sell off di 10-year bond Jepang ini justru akan mendorong harga goldnya lagi gitu. Jadi dengan naiknya terus harga gold, menurut aku untuk sekarang IHSG masih ada peluang untuk naik lagi, apalagi komoditas-komoditas juga belum ada tanda-tanda untuk slowing down. Ditambah lagi ada peraturan RKAB tentang nikel gitu kan, nikel Iya. dan batu bara itu juga akan Mendorong lagi harganya ya. ngedorong lagi harga komoditasnya. Jadi menurut aku upside-nya masih sangat-sangat ada. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi MSCI sama sisi geopolitiknya nih, yang menurut aku ini dua yang bisa jadi breaking point-nya gitu. Kalau dari MSCI kan mengenai free float, Iya, kan? benar. Kalau aturan free float ini tiba-tiba di approve dan ada kalau misalnya saham-saham MSCI itu yang udah di include tiba-tiba di berlakukan juga peraturan free float-nya, Bakal ada of sell course off. akan ada sell off dari asing dong, karena Benar. kan ada exclusion ya. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saham-saham konglomerasi lainnya contohnya seperti Dewa, Bumi, atau mungkin ada beberapa juga yang lain yang lagi ngincer MSCI gitu ya. Kalau misalnya gagal, yang tadinya asingnya itu udah front running, itu pasti mereka akan balik badan semua. Benar. Dan itu akan nge-trigger not just saham-saham itu, pasti itu akan nge-trigger lebih widespread effect gitu ke hampir semua saham di indeks kita. Dan itu bisa snowball ke bawahnya cukup cepat. I Gitu. see. Berarti bisa ada massive sell off ya kalau misalkan sampai MSCI ini diberlakukan ya. Benar. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin MSCI, itu kan cuma ada beberapa saham ya, maksudnya yang ngejar ke MSCI itu dan gak semuanya gitu. Dan mostly yang udah ada di dalam MSCI juga saham-saham blue chip. Nah, menurut lo sendiri, apakah saham-saham yang emang bukan MSCI play dan juga belum ada di dalam indeks MSCI-nya itu sendiri bakal kena dampak gak sih? Dan dampaknya tuh sebesar apa? Menurut gue sih masih tetap kena ya. Karena again kalau misalnya kita lihat contoh kayak minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu kan ada flash crash yang IHSG-nya 2,5% ya. Itu sempat menimbulkan kepanikan gitu kan. Dan I think kalau misalnya sampai kejadian seperti itu, menurut gua akan ada panik juga di saham-saham lainnya walaupun gak related sama MSCI. Karena yang pertama adalah hampir semua orang itu sekarang udah bisa dibilang lumayan cuan lah portfolionya.
ya kan. Kalau kita lihat-lihat tuh di 2025 Porto Begger itu kayak udah Biasa sesuatu aja. yang normal Iya. gitu. Yang kedua adalah kalau gua cek dari data beberapa broker, itu tuh mereka margin rate-nya itu berada di level all time high. Yang artinya retail investors ini hampir semuanya itu sekarang pasti lagi pakai margin dan mereka lagi untung tebel nih di saham-saham ini nih, di saham apapun yang mereka beli lah, gitu kan. Jadi ketika ada sell off dari asing di saham sebelah yang walaupun mereka nggak pegang, pasti mereka juga akan mikir, oh mungkin ada baiknya gue TP dulu nih. Benar. Karena gue ada cuan banyak, ya kan, gue lagi margin juga, kenapa masih harus take unnecessary risk gitu logikanya. Jadi dari situ menurut gue akan ada sell off juga di beberapa saham-saham lain, dan ya balik lagi snowball lagi gitu kan. Iya. Ketika ada sell off besar nanti yang lain ngikut lagi, yang lain, dan seterusnya gitu. Jadi ujung-ujungnya bakal ada massive sell off ya kalau sepertinya Yes. terjadi, dan ya ada baiknya juga kalau itu sampai kejadian ya kita amanin dulu posisi kita kali ya, especially yang pakai margin dan pakai limit ya. Bener banget. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas soal dari sisi globalnya ya, dari about geopolitical tension, terus dari MSCI juga. Nah, kalau misalkan dari sentimen dari dalam negerinya sendiri nih Mir, kan banyak banget dari kemarin tuh berita ada yang guyuran 100 triliun lah ke industri tekstil, terus ada juga yang ke WTE. Nah, menurut lu sendiri gimana nih saham-saham yang ada di industri tekstil dan juga WTE, atau mungkin saham-saham yang kena sentimen dari pemerintah lainnya? Oke, dari tekstil dulu mungkin ya. Boleh. Dari tekstil ini kalau gue perhatiin saham-sahamnya secara garis besar ini emiten-emiten bukunya nggak menarik. Dalam artian maksudnya ada yang rugi, ada yang utangnya nggak jalan gitu kan, utangnya nggak bisa dibayar, lalu kayak debt to equity ratio-nya juga udah jelek, segala macam. Pokoknya bukunya udah nggak terlalu sehat lah kelihatannya kan. Dan mungkin ini juga yang kenapa yang salah satu jadi insentif untuk Danantara menyuntik ke industri tersebut gitu kan. Nah, kan tujuan untuk penyuntikan dana 100T ini adalah untuk pengembangan teknologinya, lalu untuk di ekspor impornya kan, untuk improve di sektor itu. Nah, kalau kita lihat sektor tekstil ini beberapa naiknya udah luar biasa kencang. Benar. Dalam seminggu terakhir itu 50% itu normal, banyak banget gitu kan. Banyak banget naiknya 50%. Nah, tapi kita harus take into account juga, pertama, saham-saham tekstil ini hampir semuanya, if not semuanya, market cap-nya itu kecil. Benar. Ya kan? Jadi sebenarnya siapapun bisa naikin saham ini sampai ARA gitu loh. Dan kalau gua cek Broksumnya, betul memang yang naik-naikin saham tekstil ini rata-rata semuanya broker-broker, bisa dibilang retail gitu. Dan net buy-nya contoh misalnya kayak MG 1,5 bio net buy-nya gitu. Habis itu ARA 25% gitu kan. So I think in general industrinya sendiri menurut gue udah kurang oke, udah nggak profitable. Dengan stimulusnya ini apakah akan membaik? Kita harus lihat dulu karena it's too early to tell. Kita harus lihat apakah mereka bisa menggunakan dana ini secara efisien, dan apakah kalau misalnya mereka udah bisa mengeluarkan supply tekstil yang konsisten, demand-nya ada atau enggak gitu. Karena belum tentu demand-nya itu ada, mencakupi supply yang diberikan oleh industri tekstil ini kan. Benar. Kalau nggak ada demand-nya ya sama aja bohong. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di WTE ya. WTE itu menurut aku jauh lebih menarik. Kalau WTE dia itu kan disuntiknya 400 triliun ya sama Danantara ya. Iya, lebih gede jauh pokoknya dari yang Jauh tekstil. lebih besar, benar. Dan kalau kita lihat sebenarnya emiten WTE di indeks kita itu nggak banyak. Iya. Dan menurut gua juga kita bisa pilih mungkin 3 atau 4 perusahaan-perusahaan WTE yang beneran bagus, manajemennya oke, laporan keuangannya juga solid,
bisa dilihat dari chart, price action apa segala macam juga bagus. Itu hanya bisa dihitung dengan tangan gitu. Jadi dengan dana 400T ini untuk industri WTE-nya sendiri pun aja udah jauh lebih menarik dari tekstil. Iya, benar. Karena WTE ini ya kan waste to energy ya. Kita udah pasti butuh energi gitu Iya. kan. Apalagi ya kita itu adalah negara sumber daya alam. Benar. Jadi kalau misalnya udah ngomongin energi itu udah pasti akan kepake. Jadi nggak ada keraguan dari sisi Demand-nya demand-nya gitu. Berbeda sama sektor tekstil yang tadi kan. Iya, benar. Nah, kalau untuk WTE ini aku sangat-sangat tertarik. Pertama, dia itu banyak yang gak terlalu involve sama asing. Pertama, foreign involvement-nya dikit. Jadi gak ada resiko yang tadi aku bilang ya, Yang yang outflow breaking ya. point-nya ya di Iya. ISG, yaitu foreign participation-nya limited. Yang kedua, mereka itu in general juga narasinya bukan untuk MSCI inclusion Benar. gitu. Jadi udah 2 risk tadi itu tereliminate Iya. oleh emiten-emiten WTE. Dan ada sentimen positifnya yaitu ya di stimulus 400T gitu. Benar. Jadi untuk WTE aku jauh lebih prefer dan menurut aku untuk di tradingin, untuk di swing juga jauh lebih enak karena in case something happens, menurut aku saham-saham WTE ini akan lebih punya bantalan lah gitu. Kalau mereka yang lain kena gebuk duluan, mereka mungkin kena gebuknya dikit-dikit aja gitu loh. So Iya. we have time to prepare. Kalau misalnya kayak amit-amit perang dunia ketiga gitu ya, we still have time to get out dulu, kita timbun cash dan setelah itu barulah kita lihat next stepnya paling baik kayak gimana. Oke. Nah, tadi udah dibahas tuh dari yang sentimen pemerintahnya. Kalau misalkan tadi lu sendiri udah sempat mention nih kalau komoditas bakal menarik banget this year. Kalau menurut lu sendiri, kira-kira komoditas apa sih yang bakal paling menarik? Especially buat Indonesia nih. Oke, gua itu kalau komoditas paling suka of course sekarang pegangnya emiten gold. Itu udah wajib lah ya, itu udah no brainer gitu kayaknya, kayak udah paling gampang lah emiten gold. Karena so far gue juga belum melihat gimana caranya harga gold turun dengan kondisi makro sekarang. Yang kedua, gue juga suka batu bara sebenarnya. Batu bara. Batu bara. Karena kalau kita lihat nikel naiknya udah gila ya kan. Iya. Apalagi Oil juga udah gila, oil and gas, LNG gitu kan. Banyak banget yang kayak komoditas-komoditas ini naiknya udah 100%. Iya. Gitu kan. Kayak silver pun lebih Gila-gila. gila lagi dari gold gitu Iya. kan. Nah, menurut gua coal ini salah satu yang belum dilirik sama orang. Dan orang-orang juga belum sadar bahwa coal ini sangat-sangat berpotensi untuk naik harganya. Pertama, gue punya tesis bahwa US kan sekarang kan berencana untuk menjalankan oil industrinya Venezuela. Iya. Ya kan. Selama ini Venezuela itu paling banyak jualan oil mereka ke China. Gitu. Nah, dengan Venezuela di take over sama US, I think kalau misalnya tension antara US dan China itu makin Panas. tegang, ada kemungkinan besar bahwa US nggak mau jualan oilnya ke China gitu. Iya. Dan seharusnya China-nya pun tahu akan hal ini gitu kan. Jadi menurut gua China itu seharusnya akan mereka itu punya 2 opsi. Yang pertama, cari mitra dagang lain untuk oilnya, which itu belum tentu ada reserves-nya kan. Iya, benar. Nomor 2 adalah switch ke alternatif atau substitutnya, yaitu coal gitu. Jadi gua nggak kaget kalau misalnya tiba-tiba beberapa waktu kemudian Coal-nya naik. kelihatan bahwa ada data-data
inventory coal China itu mulai naik lagi. Hmm. Ekspor kita ke China untuk coal juga naik lagi. Dan itu juga akan mendorong harga batu baranya kan. Iya benar. Ditambah lagi tadi ada RKAB juga, Iya. ada pemangkasan supply gitu. Essentially. Jadi itu ada 2 katalis menurut gua yang akan mendongkrak harga coal ke depannya. Oke, berarti tadi ya, your pick itu di gold sama di coal ya. Betul. Kalau misalkan dari dua komoditas ini, ada nggak sih saham-saham pilihan lo? Oke. Di-spill dikit dong. Oke, saham-saham pilihan ya. Iya. Saham pilihan gua kalau untuk gold itu gue paling suka emas sekarang. Emas. Emas karena ada Konglo play-nya juga. Gitu kan. Benar. Dan secara chart Broxum bid offer itu kalau gue perhatikan memang sangat-sangat solid, dan kebetulan hari ini juga Kenceng ya. rally-nya luar biasa ya. Iya. Penutupan itu di berapa tuh? Plus 18% 18%-an. Plus 18% hari ini. Nah, itu untuk gold. Kalau untuk coal, gua paling suka sebenarnya bumi sih ya. Bumi. Gua masih di bumi karena pertama, walaupun laporan keuangannya belum gimana banget ya. Iya. Bumi ini kan sebentar lagi akan ada restructuring dari manajemen ya gitu. Iya. Akan ada Pak Salim yang masuk. Yang kedua adalah dia udah diversify juga nih. Dia udah diversify jadi bukan coal doang. Jadi akan ada beberapa revenue stream baru gitu. Yang ketiga, bumi itu sebenarnya aset coal-nya bisa dibilang adalah salah satu terbaik di emiten di indeks kita gitu. Jadi kalau misalnya bumi pun udah masuk MSCI, which I think bumi itu sangat-sangat kecil ya, probability-nya untuk nggak jadi masuk MSCI. Benar. Walaupun kalau misalnya ada peraturan free float ini dijadiin pun, menurut gue sih bumi Masih akan masuk tetap ya? masuk ya. Jadi dari situ akan dapat dana segar lagi buminya sendiri, dan seharusnya kalau misalnya memang serius akan digunakan dana ini untuk apakah eksplorasi lagi atau akuisisi tambang baru gitu kan. Itu yang gue harapkan dari bumi, dan menurut gue upside-nya masih cukup jauh gitu. Kalau misalnya if all things goes well ya gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin nih soal gold, soal coal, udah di-mention juga saham yang mungkin lagi lu pantau kali ya di gold dan di coal ini. Kan itu berarti lu ada tesisnya. Kita balik lagi nih ke bagian trading style lu. Berarti kan lu punya tesisnya deh, dan lu tahu ke depannya tuh bakalan bagus. Apakah lu akan entry sahamnya itu dari begitu lu punya tesisnya, atau lu bakal tunggu momentumnya? Gimana thought process lu untuk masuk ke sebuah saham? Oke, jadi sebenarnya sebelum gua masuk saham itu gua harus membangun conviction dulu gitu kan. Dan conviction ini bisa datang dari beberapa hal. Yang pertama, pengertian transaksinya seperti apa. Transaksi itu dalam artian bid offer, Broxum, dan segala macam gitu kan. Yang kedua, dari narasinya. Narasinya apakah dia akan ada akuisisi lagi, apakah dia mau eksplor tambang baru kayak tadi gue bilang, atau misalnya ada merger segala macam. Dan yang ketiga adalah apakah saham ini memiliki turnover yang menarik, average daily turnover, karena itu juga cukup penting. Kalau misalnya average daily turnover-nya itu cuman 20 miliar, 30 miliar, itu kan relatif kecil ya. Which means kalau misalnya dia itu udah momentum pun, biasanya dengan average daily turnover yang cukup kecil, itu momentumnya tuh nggak akan bisa gimana-gimana banget gitu loh. Karena logikanya adalah dengan turnover segitu, ngakumulasi barangnya butuh waktu yang sangat lama untuk berarti. Dan kalau misalnya nggak lama-lama banget akumulasinya, artinya ketika dia rally itu akan sangat mudah untuk di taking profit, dan sekalinya taking profit ya udah habis itu momentumnya langsung selesai. Beda dengan yang
average daily turnover gede, bisa diakumulasi secara masif. Iya. Lalu ketika dia pivot dan breaking pointnya itu udah mulai momentum, dia itu karena akumulasi udah masif banget, jadi barangnya enteng ketika ditarik ke atas, dan walaupun ada yang taking profit pun bisa di cover lagi gitu, Iya. di cover lagi, dan itulah yang membuat suatu rally lebih sustain gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, gue akan selalu menunggu momentum, tapi gue juga memperhatikan beberapa hal tadi yang gue bahas, apakah semuanya udah ke checklist. Kalau misalnya udah ke checklist, gue tungguin momentumnya. Ketika momentumnya muncul, gue hajar di situ. Oke, berarti langsung all in di situ ya. Kalau bisa Kalau ya. bisa langsung all Kalau in. bisa ya. Oke, nah berarti itu kan sebenarnya thought prosesnya panjang banget ya. Dan kalau misalnya let's say di 2026 ini dan 2025 kan banyak banget yang baru masuk nih ke saham gitu, baru mulai invest. Apa sih yang bakal lu kasih tahu dulu nih ke mereka untuk kayak first stepnya supaya mereka tuh bisa cuan gitu di market kayak gini kan? Let's be real aja, sekarang kita di IHSG udah semuanya kayak beli saham apapun merem juga pasti cuan gitu. But at some point itu bakal berhenti kan, market tuh gak akan seenak ini lagi gitu ke depannya. Lu bakal kasih tips apa sih ke mereka untuk bisa punya thought process kayak lu gitu tadi, punya convictionnya, terus kayak baru dihajar pas lagi ada momentumnya dan lain-lain. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru masuk ke pasar saham, market itu jujur gue juga baru ngerasain market seenak ini tuh sekarang. Ya kan, Bull banget, bullish banget. sebelumnya itu mati-matian gitu Iya. loh. Kan gue mulai trading di 2022 ya, itu kan pucuknya COVID. Bener. Dan kerjaannya indeksnya ranging aja gitu, sideways Iya. gitu kan. Jadi ya kena siksa mulu lah di situ. Jadi it's not all sunshine and rainbows gitu. Bener. Jadi untuk trader-trader yang atau investor yang juga yang baru belajar saham di tahun ini, expect untuk rugi di awal. Jangan expect Cuan terus. langsung cuan bisa 50%, 100% gitu. Lower your expectations, karena menurut gua oke, ada beberapa orang yang main saham langsung cuan, betul. Tapi menurut gua semua trader sukses, termasuk mentor gua Hengki, termasuk bokap gua Yos Parengkuan, mereka semua ini dua tokoh yang prominent di capital market kan. Dan mereka itu udah pasti ngerasain yang namanya downturn, tapi itu downturn lebay sih. Kalau mereka berdua itu sampai bangkrut gitu kan. Jadi ya teman-teman jangan sampai bangkrut juga, tapi intinya adalah semua trader hebat, semua orang hebat itu pasti akan mengalami masa di mana mereka rugi terus. Gitu. Dan untuk orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa melewati masa ruginya gitu. That's why trading is one of, if not the hardest job in the world. Karena trading itu kita melawan diri kita sendiri. Kita bukan kayak basket yang ngelawan musuh. Kalau misalnya kita nge-shoot udah perfect, bisa di-foulin jadi gak masuk bolanya gitu kan. Kalau di trading itu beda, it's just me against me. Kalau misalnya gue beli saham ini, itu harus sepenuhnya karena decision gue. Dan kalau misalnya gue salah pun salah gue gitu. Benar. Jadi harus sabar. Yang pertama harus sabar, fokus ke untuk mencari strategi yang cocok dengan karakter kamu, dengan kondisi keuangan kamu, dengan waktu yang bisa kamu tuangkan ke market. Itu semua harus dicocokkan ya dengan strategi sendiri-sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya masih kerja 9 to 5 tapi pengen jadi scalper, nah kan gak make sense kan? Gak mungkin. Gak make sense kan? Dari mana waktunya gitu? Kayak kalau gak bisa mantengin market dari jam 9 sampai jam 5 full, jam 4 sorry dari jam 9 sampai jam 4 kalau gak bisa mantengin full, lebih baik menggunakan strategi-strategi yang sifatnya lebih long term, contohnya seperti swing gitu. Atau mungkin justru lebih ke investing gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin aku bisa sampaikan ya untuk teman-teman yang baru belajar trading ya.
Oke, nah kalau misalkan dari psikologinya sendiri nih Mir, apa sih yang paling penting untuk pertama kali dipelajarin? Karena kan apalagi di trading ya, itu kan benar-benar kayak psychology game banget kan. Semuanya Yes. everyday lu bisa ngeliatin sahamnya cuan lebar, bisa juga kayak cut loss, harus cut loss dalam. Yes. Dan itu pasti buat pemula tuh pasti susah banget karena mereka again masuk apalagi di 2025 kayaknya semuanya enak banget nih. Dan kemarin baru ngerasain flash crash lah ya, bahkan bentar banget, cuman brief dip doang langsung balik lagi. Sebenarnya itu apa sih yang harus disiapin dulu secara mentally dan juga secara psikologinya? Oke. Secara psikologi, pertama ini gue belajarin ini dari buku namanya Best Loser Wins. Itu dari Tom Hoogert. Kalau teman-teman mau baca, I very very recommend it untuk improve psychology kalian. Jadi essentially dari buku ini ngajarin bahwa untuk menjadi trader yang sukses, it's about how well we take the losses. Intinya adalah dalam kata-kata simpelnya, jangan baper. Gitu. Oke. Kalau misalnya loss gitu kan, jangan menyalah-nyalahkan faktor-faktor eksternal. Kalau misalnya kita cut loss selesai 5% gitu kan. Banyak banget sampai sekarang pun di kalangan teman trading gua yang ketika mereka cut loss itu langsung nyalah-nyalahin orang lain. Contohnya, wah kampret nih bandarnya, gue ditandain nih sama bandar nih, sumpah. Gue nih sampai cut loss baru dinaikin gitu kan. Soalnya sering kan Iya. cut loss naik gitu kan. Iya. Terus ada lagi juga yang kayak, wah ini mah emang marketnya sih parah sih, ini nggak mendukung gue banget gitu kan. Coba gue ini, coba gue itu gitu kan. Menurut gue itu udah mindset yang self destructive dan harus dihindarin. Jadi kalau misalnya kita loss, kita itu di-define by how well we take our own losses. Jadi ketika kita udah mengalami loss tersebut, apa yang bisa kita lakukan ke depannya agar kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Pola pikirnya harus selalu seperti itu. Jadi jangan pernah nyalain orang lain. Instead of nyalain orang lain, kita introspeksi diri sendiri. Kenapa kita bisa mengambil keputusan itu? Apakah itu keputusan yang tepat? Dan satu lagi yang pengen gue bilang, cut loss itu bukan berarti kita kalah loh. Kadang ada cut loss yang sangat-sangat bagus. Karena pasti teman-teman yang trading juga pernah ngalamin lah kalau mengenai cut loss ini ya. Let's say cut loss bumi 3% gitu. Terus besoknya buminya turun 5% lagi gitu kan. Nah, I think momen-momen seperti ini adalah yang harus lebih kita banggain dibandingkan kalau misalnya kita profit. Iya. Karena ini dengan kita limiting our losses, ini adalah the way how we compound our returns. Jadinya selama kita bisa batasin loss kita, semakin aset yang paling mahal yang kita punya itu adalah waktu. Jadi kalau kita kan masih muda nih ya, gue masih 25 gitu kan, masih 21. 22. Oh ya 22. Nah kalau misalnya kita masih muda, kita masih punya berapa tahun lagi di market ya? Kalau gue sih mungkin sampai meninggal mungkin ya, gue bakal Masih lama trading banget. terus ya. Iya. Iya, cuma intinya adalah semakin lama kita di market, semakin kita bisa generate profit yang konsisten, itu compounding returns-nya akan semakin berasa gitu, semakin lama kita di market gitu. Dan yang kedua kalau untuk psikologi adalah sebenarnya kita itu harus pertama gini. Kalau psikologi itu kan sebenarnya wide banget ya. Kita kayak bisa ngomongin berjam-jam psikologi terus gitu. Tapi menurut gua intinya itu satu, mengenai psikologi trading. Psikologi trading itu yang harus kita garis bawahi adalah kita harus berani cut loss. Intinya gitu aja. Kita harus berani mengakui kesalahan. Kalau kita nggak berani mengakui kesalahan,
tamat. Benar. Kita nggak akan bisa compound our returns again, dan Gak bakal ujungnya survive. gitu-gitu aja. Bener. Yes. Nah, kalau kita ngomongin soal cut loss itu kan berarti ngomongin soal disiplin ya. Nah, dan kita build disiplin itu paling susah kan di market. Betul. Belajar cut loss itu paling susah. Kalau dari lu sendiri gimana sih tips supaya lu bisa disiplin? Especially lu kan mainnya lebih tipenya yang all in. All in berarti lu harus disiplin banget untuk cut loss kan. Iya. Lu bener-bener gak boleh ada egonya di situ tuh. Begitu salah ya udah cut loss di situ. Kalau misalkan dia naik lagi ya udah berarti belum rezeki, dan nanti kalau misalkan dia turun justru itu berarti good exit waktu itu kan. Iya. Gimana caranya lu bisa build that discipline dan bisa tadi yang kayak lu bilang gak baper lagi gitu untuk cut loss? Oke. Interesting. Kalau untuk disiplin itu sesuatu yang disiplin itu bukan sesuatu yang bisa kita ada switch on off-nya gitu. Maksudnya nggak bisa kayak kita orangnya males-malesan di dunia nyata. Habis itu pas buka laptop trading masuk ke market tiba-tiba disiplin. Itu nggak bisa. Bener. Jadi kalau misalnya kita mau disiplin, we have to start dari cara kita hidup itu kayak gimana. Sesimpel setiap pagi bangun jam 7 pagi gitu kan. Atau jam 6 pagi lebih baik lagi. Itu kan membangun sebuah komitmen, ya kan? Dan kalau misalnya kita udah mulai ngaret-ngaret, sleeping off gitu kan, kayak ya aduh masih ngantuk PW kasur gitu kan. Ujung-ujungnya bangunnya jam 8 gitu kan. Itu bakal snowball juga. Itu sebuah mindset yang ya nantilah itu juga bakal kebawa ke Tradingnya ya. trading kita gitu. Sama aja kayak stop lossnya harusnya segini. Cuma kayak ya nanti deh. nantilah kayaknya naik. Itu kebawa gitu. So start small dari kehidupan nyata kita, mau itu bangun pagi atau bisa juga nge-gym gitu kan. Punya rutinitas. Essentially discipline is showing up when you don't want to gitu kan. Jadi ketika kalau pakai example yang tadi bangun jam 7 pagi, bangun disiplinnya adalah ketika lu lagi males-malesnya bangun jam 7 pagi, itulah momen dimana lu harus Bangun jam 7 bangun pagi. jam 7 pagi gitu. Dan sesimpel itu menurut gua akan translate ke dunia trading dan secara nggak langsung akan membuat kita sebagai trader yang lebih profesional. Oke, berarti itu harus di-build dari kehidupan nyatanya dulu ya. Jangan berharap di kehidupan aslinya cuman kerjaannya malas-malasan doang terus itu jago tradingnya, Benar. bisa punya disiplin and everything. Benar. Oke, menarik nih, udah dibahas dari psikologinya, tadi udah dijelasin juga soal style trading lu, udah dikasih outlook juga soal IHSG dan juga secara globalnya dari makronya. Last but not least nih, boleh gak sih lu kasih closing statement buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, especially buat investor-investor ataupun trader yang baru jump di market, maybe kayak 2025 atau di tahun ini bahkan. Oke. Message untuk teman-teman yang baru belajar trading ya. Untuk teman-teman yang belajar trading, aku sangat menyarankan untuk mindsetnya itu proses oriented dulu. Jadi fokuslah gimana caranya kalian mencari strategi yang menguntungkan. First, jangan pikirin gua harus punya 1 miliar by the end of the year gitu. Itu udah mindset yang salah. Karena dengan kamu mikir goalnya adalah 1 miliar, kamu pasti setiap tick plus atau loss itu kamu akan rationalize ke decision making kamu, which is not good. Kalau misalnya sahamnya bagus ya udah sahamnya bagus aja, jangan peduliin nominal sahamnya itu gain atau lossnya berapa. Kalau saham bagus ya bagus gitu kan, let the profits run. Kalau misalnya udah jelek, jangan dikhawatirkan kamu cut loss 50 juta misalnya gitu ya. Selalu think in terms of percentage. Kalau misalnya kamu cut loss 50 juta, itu tuh berapa persen dari equity kamu. Kalau itu cuman 1%, 2%, 3%, 4%, no problem. Masih bisa recover. Kalau misalnya udah di atas 10% dari equity, barulah itu mulai bahaya gitu kan. Karena kan ada asimetrinya ya, kalau kita loss 10%, itu balikinnya 11% untuk break even. Tapi kalau loss 50%, harus 100% gitu untuk break evennya gitu kan.
Jadi yang pertama harus proses oriented dulu. Yang kedua itu hilangkan naluri untuk pengen cepet kaya. Karena menurut gue sendiri sekarang itu banyak banget orang yang terdoktrin mungkin ya sama influencer-influencer yang memang betul secara marketing gitu kan, point of view-nya yang paling attract adalah ketika kita flexing gitu kan. Bener. Cuma secara nggak langsung itu kan menjual mimpi gitu, dan itu nggak realistik juga sebenarnya untuk teman-teman. Kayak kita nggak tahu mereka ini konteksnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, apakah beneran mereka ini pure dari trading gitu kan, atau mobilnya nyewa doang mungkin. Ya gitulah intinya. Jadi teman-teman jangan kejual sama mimpi-mimpi tersebut gitu kan. Menurut gua sendiri, kalau teman-teman belum punya income stream yang konsisten, jauh-jauh lah dari dunia trading. Mungkin lebih baik untuk invest dulu, kumpulkan modal yang cukup. Menurut aku modal yang cukup adalah 50 juta, 100 juta itu udah oke untuk trading gitu kan. Tapi sebelum itu lebih baik untuk cari income dulu dan invest mungkin di reksadana atau di saham blue chip yang dapat dividen gitu sih. Oke, berarti start small dulu dan startnya dari jangan yang langsung kayak style lu mungkin kali ya Yes, pertamanya. jangan. Oke, berarti mulai pertama dari invest dulu, mungkin baru ke swing, and then mungkin baru bisa ke trading Yes. kali ya. Yes. Oke, mungkin ini jadi apa ya, bakal jadi masukan juga buat teman-teman semua kali ya, karena kan banyaknya orang yang masuk sekarang tuh banyaknya langsung ke trading gitu. Mereka mereka nge-skip fase-fase kayak dari investing dulu, mulai ke swing, baru ke trading, tapi banyaknya langsung masuk dan masuknya ke saham-saham yang kayak market cap-nya kecil, yang dia bisa langsung ARA, bisa langsung ARB kayak gitu. Yap. I think that's not healthy juga kali ya buat Benar. teman-teman yang baru mulai. Bener banget. Oke. Mungkin kita udah ngobrol hampir 1 jam. So mungkin ini sampai sini aja podcast kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga teman-teman semua juga bisa dapetin ilmu-ilmu baru dari Emir. Thank you. Thank you guys. Ajaib semua bisa.